pendapatan alhamdulillah meningkat sekitar 20%-an lah ada. Wah, sekitar 20%. Apalagi kalau kualitasnya terjamin ya, kualitasnya baik. Itu kan pelanggan bibitnya juga semakin senang. Selain karena telur asinnya, Kabupaten Brebes juga terkenal sebagai daerah sentra bawang merah. Hampir 25% produksi bawang merah nasional dihasilkan di Kabupaten Brebes. Di podcast Buka Rahasia kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu petani bawang merah Brebes untuk membuka rahasia bagaimana untuk mendapatkan panen bawang merah yang tinggi dan berkualitas. Oleh karena itu, tetap di podcast Buka Rahasia. Oke Sobat Petani, sekarang saya telah bersama dengan Mas Aji, salah seorang petani bawang merah Brebes yang telah berhasil dan sukses dalam budidaya bawang merah sehingga bisa menghasilkan panen bawang merah yang tinggi dan juga berkualitas. Halo, selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Mas Aji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Mas Aji, ini supaya sobat-sobat petani lebih kenal lagi, mungkin boleh Mas Aji memperkenalkan diri. Silakan Mas Aji. Halo Sobat Petani, nama saya Aji Triyono, asal Brebes. Saya ini petani bawang merah. Oke, Mas Aji tinggal di desa mana? Desa Dukuhringin, Wanasari, Brebes. Oke, desa Dukuhringin, Wanasari, Brebes. Oke, Mas Aji, mungkin kita pengen tahu nih, Mas Aji sendiri sudah nanam bawang ini dari tahun berapa Mas Aji? Kalau untuk saya pribadi ya, saya nanam punya sendiri itu dari tahun 2014. Dari tahun 2014, berarti sudah 11 nikah. tahun. Oh, dari awal nikah. Lalu udah mulai belajar nanam bawang sendiri. Nanam bawang merah sendiri. Kalau boleh tahu bawang merahnya ini itu diproduksi untuk dijual bawang merah sayur atau bawang merah bibit? Kalau untuk daerah saya ya, khususnya Dukuhringin itu berfokus untuk bibit. Berfokus pembenihan untuk bibit. Pembenihan untuk bibit. Oke. Kalau untuk bibit sendiri sebenarnya yang diminta atau yang menjadi yang diharapkan panen seperti apa sih untuk bawang merah bibit ini sebenarnya Pak? Yang untuk yang pasti ya kualitas ya. Kualitas itu paling utama, buat daya simpan biar lebih awet, terus ketahanan terhadap penyakit. Oke, selain itu seperti apa lagi? Ada nggak dari segi mungkin berat panen atau mungkin dari warna seperti apa tuh ada juga nggak yang menjadi? Ada pasti. Kalau untuk bibit kan, kalau yang diharapkan untuk semua petani ya, kalau hasil itu kan pasti bobot pengennya yang baik, yang tinggi, dan untuk hasilnya juga yang banyak. Untuk warna ya biar lebih menarik lah, dan awet. Tahan terhadap penyakit, dan intinya kualitasnya itu terjamin lah. Oke. Untuk daya simpan. Untuk daya simpannya juga ya. Oke. Kalau boleh tahu Mas Haji, untuk bibit bawang merah yang diproduksi di Dukuhringin ini banyak ini didistribusikan kemana saja? Untuk daerah Jawa untuk kayaknya hampir merata. Hampir merata di seluruh Jawa. Oke. Malah sekarang banyak permintaan dari luar Jawa juga banyak. Oh, oke, dari luar Jawa, dari Sumatera juga. Oke. Kebanyakan Sumatera, Palembang, Lampung. Oh, berarti luar biasa ya, dikirim sampai ke luar Jawa malah ya, sampai seluruh Indonesia. Oke, Mas Haji, kita pengen tahu nih, dalam budidaya bawang merah sendiri yang menjadi tantangan selama ini apa sih Mas Haji? Yang tantangan yang pasti ya cuaca nomor satu ya. Cuaca nomor satu. Itu efeknya apa kalau misalnya cuaca itu ke bawang merahnya seperti itu? Cuacanya kalau nggak bersahabat itu bisa, paling buruk itu bisa gagal panen. Bisa gagal panen? Bisa curah hujan yang tinggi. Itu bisa mengakibatkan gagal panen. Contohnya kan banyak penyakitnya, jamur itu terutama. Karena curah hujan tinggi tadi itu jadi banyak terkena penyakit. Bisa penyakit apa sih yang paling banyak? Ya, jamur, terus kalau orang sini
nginul, Nginul. Oh, moler ya. moler, Oke. terus bolong, apa trotol, Trotol. Oke. terus otomatis yang bisa langsung habis. Terus yang sekarang itu juga banyak ada namanya yang janda pirang juga, Janda pirang ya. Oke, yang mungkin beberapa yang baru-baru ini yang terjadi. Oke. Mas Haji, kalau kita selama ini menelisik, mungkin ada nggak sih terkait dengan panen, contohnya ya, dari hasil panen sendiri, Mas Haji seperti apa panennya dulu awal-awal gitu, panen bawang merah? panen bawang merah ya. Dulu waktu saya pertama kali nanam bawang merah itu suasananya, cuacanya itu masih bagus, masih bersahabat. Orang nanam juga serempak. Tapi kalau sekarang kendalanya itu nggak serempak. Ada yang nanam, ada yang panen. Itu yang bikin nanam bawang sekarang makin susah. Oh, semakin sulit. Biasanya ingat nggak kalau misalnya rata-rata hasil panennya itu bisa berapa untuk luasan berapa gitu? Untuk luasan seperempat ya. Kalau yang maksimal itu dulu bisa nyampe 2 ton. Dulu 2 ton. 2 ton. Tapi kalau sekarang nginjak 1,5 ton juga berat itu. Oh, itu biasanya faktornya karena cuaca, terus keserempakan, nanamnya nggak serempakan, penyakitnya banyak, penyakitnya banyak, ada hama, ada penyakit, itu ngumpul lah. Oke. Terus kesuburan tanah juga sekarang pengaruh karena ditanamin terus menerus. Iya, oke, menarik nih. Nah, oke, menarik ya, terkait tadi dengan kesuburan tanah juga penyakit. Saya dengar Mas Aji mencoba solusi bawang super dari Bayer. Nah, boleh diceritain nggak Mas Aji dulu awal-awal mengenal solusi bawang super ini, produk-produknya ini seperti apa? Mengenal dari bawang super ya, pertama saya itu mengenal dulu yang namanya Ambition. Ambition kalau setahu saya dulu itu taunya itu pupuk daun. Ternyata setelah saya amati itu bukan pupuk daun, itu nutrisi tanaman. Itu baik untuk kesuburan tanaman, terus performa tanaman juga bagus. Terus yang kedua, setelah saya mengenal Ambition, saya kenal lagi dengan Serenade. Oke, Serenade. Serenade ternyata kalau di mix sama Ambition sama Serenade itu jauh lebih sempurna. Dari performanya, dari hasilnya. Terus yang ketiga itu setelah tahunya lagi ya, ada obat funginya, jamurnya itu Lunasmart. Setelah saya pakai Lunasmart, ternyata untuk pembenihan kualitas di samping dapat banyak ini. Oh, ininya anakannya banyak, terus hasilnya juga meningkat. Itu untuk kualitas umbinya juga jauh lebih baik. Kualitas umbinya juga karena bebas dari jamur. Oke, berarti awalnya kenal Ambition. Ambition itu tadi untuk nutrisinya ya, dan juga Bang percepat penyebaran nutrisinya, penyerapannya. Lalu kedua juga Serenade. Nah, waktu itu Mas Haji taunya Serenade buat apa? Serenade taunya juga pupuk daun juga untuk pupuk awalnya. Ternyata untuk kesuburan tanah juga. Betul. Oke. Baru yang ketiga tadi Lunasmart. Nah, kita pengen tahu nih perbandingannya sebelum menggunakan produk-produk solusi bawang super dan setelah itu seperti apa sih Mas Haji, kita pengen tahu deh. Sebelum pakai bawang super ya, terutama di kesuburan tanahnya, kesuburan tanamannya. Di sini kan nanam kan udah nggak ada ukurannya. Yang dulu paling setahun 2 kali 3 kali, sekarang bisa dipaksa nyampe 4 kali 5 kali. Otomatis kan tanahnya kan menjadi rusak ya. Tanahnya menjadi rusak, akhirnya pertumbuhan terganggu, hasilnya juga nggak maksimal. Tapi setelah tahu bawang super, Serenade Ambition, saya udah nggak khawatir lagi soal kesuburan tanah, kesuburan tanaman, kesehatan tanaman, udah nggak khawatir lagi. Udah nggak khawatir lagi, luar biasa. Kalau boleh tahu nih ya, Mas Aji, kalau dari tadi ya tanaman itu berarti secara kesehatan lebih bagus ya.
Oke. Lebih Yang oke lah. yang paling kelihatan itu ini menolong terhindar dari penyakit apa yang paling kelihatan? Untuk Serenade sama Ambition Paket inilah. paket ini. Paket solusi bawang super. Kalau untuk paketnya ya, kalau dilihat dari Ambition sama Serenade itu untuk kesuburan tanaman jadi teratasi. Oke. Untuk lunas smart, untuk inul sama untuk jamurnya itu bisa ditekan. Oke. Nah, untuk dari sisi panen seperti apa Mas Haji? Oh, sama yang pakai apa? Yang nggak pakai bawang super sama yang pakai, Ya. dari hasilnya juga udah ada bedanya. Oke. Bedanya itu seperti apa? Dari performa tanamannya juga ya. Kalau yang sekarang saya pakai itu bawang super, jalangannya jadi lebih besar, anakannya banyak, Anakannya. daunnya lebih kokoh, nggak gampang terserang penyakit. Oke. Terus untuk hasil panennya juga, untuk hasilnya udah pasti meningkat. Sudah pasti meningkat Udah pasti ya. meningkat. Terus kualitas umbinya itu buat pembibitannya itu semakin baiklah. Oke, Semakin terjaga, kualitasnya terjaga. Berarti kualitas yang diharapkan untuk menjadi bawang merah untuk bibit tadi itu bisa terpenuhi ya setelah memakai solusi bawang super ini ya? Alhamdulillah terpenuhi. Alhamdulillah, oke. Nah, kita pengen tahu juga nih Mas Haji, kira-kira dari peningkatan ini, ya kan, Mas Haji tadi kan udah nyobain solusi bawang super, panennya meningkat. Nah, secara pendapatan, nah itu meningkat juga dong? Pendapatan alhamdulillah meningkat. Alhamdulillah. Sekitar 20%-an lah ada. Wah, sekitar 20% itu, Apalagi kalau kualitasnya apa terjamin ya, kualitasnya baik. Itu kan pelanggan bibitnya juga semakin senang. wah, Berarti nambah apa itu namanya? Nambah yang nah ininya ya. yang beli itu. Oh, nambah ini harganya. Enggak nambah harga, nambah peminatnya juga. Oh, peminatnya makin jadi banyak. semakin banyak. Jadi bawang merah lebih cepat terjual. Heeh. Wah, itu naik 20% kemarin. Gimana, apa yang dirasakan secara manfaatnya itu kemarin Ya, dipakai beli apa itu? Lebih ya 20%. ekonomi di keluarga saya udah naik sedikit lah. Alhamdulillah. Udah ada peningkatan. Oke. Berarti tadi meskipun harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggunakan solusi bawang super, tapi itu tetap dengan hasil yang dihasilkan dan pendapatan yang lebih tinggi itu tetap tidak rugi ya Pak ya, tetap untung ya, Tetap untung. tetap untung menggunakan solusi Malah bawang ada super. lebihnya buat beli paket bawang super, sama hasilnya itu malah lebihnya banyak. Lebihnya banyak dari hasilnya. Oke, Mas Haji. Nah, terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan untuk sobat tani yang menyaksikan podcast Buka Rahasia kita kali ini. Untuk sobat petani Indonesia, jangan takut untuk mencoba bawang super ya. Saya punya jaminan kalau udah pakai bawang super, paket bawang super, tanaman bawang merah para sobat, kualitasnya untuk hasilnya itu udah pasti meningkat. Oke, siap. Terima kasih Iya, Mas Haji. sama-sama Pak.